Di antara gemerlap turnamen sepak bola dunia, Piala Eropa, atau yang lebih dikenal dengan UEFA European Championship, menempati tempat istimewa di hati para penggemar sepak bola. Spanyol menjadi negara dengan tahta tertinggi tingkat Eropa pada Euro tahun ini. Mereka berhasil menjuarai Euro setelah mengalahkan pesaingnya, Inggris, dengan skor 2-1. Dengan ini, berakhir sudah hajatan bola Eropa tahun 2024. Tapi tahukah kalian tentang sejarah Piala Eropa? Mari simak videonya. Piala Eropa bukan hanya sekedar kompetisi. Ia adalah cerminan perkembangan sepak bola Eropa dan panggung bagi para pemain untuk menunjukkan kehebatan mereka. UEFA European Football Championship atau sering disebut sebagai Euro atau Piala Eropa, turnamen sepak bola utama antar tim nasional sepak bola pria di bawah naungan regulasi UEFA. Pertama kali diselenggarakan pada tahun 1960 dan turnamen ini diadakan 4 tahun sekali. Kejuaraan ini awalnya disebut Piala Negara-Negara Eropa atau European Nation Cup. Pada tahun 1968, namanya diubah menjadi Piala Eropa atau European Cup. Dan sejak tahun 1996, kejuaraan ini sering disebut juga sebagai Euro atau UEFA Euro. Awal terbentuk ide untuk mengadakan turnamen antar negara Eropa pertama kali dicetuskan oleh Henri Delaunay, seorang sekretaris jenderal Federasi Sepak Bola Prancis pada tahun 1927. Namun, baru pada tahun 1959, setelah Perang Dunia II dan perkembangan pesat sepak bola internasional, impian Delaunay mulai terwujud. Pada tahun 1960, turnamen pertama resmi digelar, menandai dimulainya era baru dalam kompetisi sepak bola antar negara di Eropa. Euro 1960. Kejuaraan Euro pertama diselenggarakan di Prancis. Spanyol harus menarik diri dari pertandingan perempat final melawan Uni Soviet karena protes politik, dan Uni Soviet maju ke final lalu keluar sebagai pemenang setelah mengalahkan Yugoslavia 2-1 di final yang menegangkan di Paris. Euro 1964. Spanyol menjadi tuan rumah turnamen berikutnya pada tahun 1964. Yunani menarik diri setelah enggan melawan Albania, di mana mereka masih berkonflik dengan Albania. Tuan rumah Spanyol berhasil mengalahkan juara sebelumnya, Uni Soviet, dengan skor 2-1 di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid. Euro 1968. Italia menjadi tuan rumah pada turnamen kali ini. Untuk pertama kalinya dan hanya satu-satunya sepanjang sejarah, pemenang di pertandingan semifinal harus ditentukan lewat lempar koin. Italia yang menjadi tuan rumah sukses juara setelah melakukan pertandingan ulang melawan Yugoslavia dengan skor 2-0. Yang sebelumnya, Italia dan Yugoslavia mendapat hasil seri 1-1. Euro 1972. Belgia menjadi tuan rumah turnamen 1972. Jerman Barat berjaya mengalahkan Uni Soviet di final dengan skor 3-0.
Euro 1976. Turnamen pada tahun ini diadakan di Yugoslavia. Cekoslovakia berhasil mengalahkan Jerman Barat dalam adu penalti yang baru diperkenalkan. Semua pemain sudah mengambil jatah untuk menendang, dengan satu kali gagal dari sisi Jerman Barat, dan untuk penendang terakhir menyisakan pemain Cekoslovakia, Antonin Panenka, dengan tendangan penalti pelanan unik mengunci kemenangan Cekoslovakia dengan skor 5-3 lewat adu penalti. Tendangan unik itu sekarang kita kenal dengan nama tendangan Panenka. Euro 1980. Italia kembali menjadi tuan rumah. Jerman Barat memenangi gelar Eropa kedua usai menumbangkan Belgia dengan skor 2-1 di Olimpico Roma. Euro 1984. Sekarang giliran Prancis yang menjadi tuan rumah. Sebagai tuan rumah, Prancis meraih gelar pertama mereka bersama pemain-pemain ternama di era itu, seperti Michel Platini, Luis Fernandes, Jean Tigana, dan Alain Giresse yang terkenal sebagai The Magic Square. Mereka berhasil mengalahkan Spanyol di final. Euro 1988. Jerman Barat menjadi tuan rumah edisi ini. Belanda sukses memenangi turnamen ini dengan menaklukkan tuan rumah dengan skor 2-1 di semifinal dan menaklukkan Uni Soviet pada laga final. Laga di mana Marco van Basten mencetak salah satu gol paling spektakuler panjang sejarah. Sebuah voli jauh dari sisi kiri gawang Soviet. Euro 1992. Euro ini digelar di Swedia. Denmark secara mengejutkan berhasil memenangi turnamen ini setelah berhasil mempercundangi jawara bertahan Belanda. Lewat adu penalti di semifinal dan menjinakkan juara dunia Jerman dengan skor 2-0 di laga final. Meskipun Denmark masuk ke turnamen sebagai tim pengganti untuk Yugoslavia yang didiskualifikasi karena perang. Euro 1996. Inggris menjadi tuan rumah pada Euro ini. Namun, tuan rumah harus takluk di semifinal oleh Jerman pada babak adu penalti setelah Gareth Southgate gagal mengeksekusi bola penalti, dan Jerman sukses di final melawan Republik Ceko. Berkat gol emas yang diciptakan oleh Oliver Bierhoff. Euro 2000. Kali ini digelar di dua negara, Belanda dan Belgia. Prancis, juara bertahan Piala Dunia 1998, menyempurnakan ekspektasi tinggi dengan membungkam Italia 2-1 di final lewat waktu tambahan. Gol penyama kedudukan dicetak oleh Sylvain Wiltord dan disempurnakan oleh gol cantik dari David Trezeguet. Euro 2004. Euro 2004 yang diadakan di Portugal menghasilkan kejutan. Yunani yang hanya pernah lolos satu kali ke Piala Eropa sebelumnya pada tahun 1980 berhasil menaklukkan generasi emas tuan rumah dengan skor 1-0 lewat gol Angelos Christias. Yunani bisa memenangkan Euro lewat sebuah permainan super defensif dan mengandalkan serangan balik.
Euro 2008. Turnamen 2008 digelar di Austria dan Swiss. Spanyol memulai era dominasi mereka dengan memenangkan turnamen setelah mengalahkan Jerman dengan skor 1-0 lewat gol Fernando Torres. Euro 2012. Polandia dan Ukraina menjadi tuan rumah gelaran Euro 2012. Spanyol mempertahankan gelar mereka usai menghancurkan Italia dengan skor 4-0 pada partai final yang digelar di Kiev. Fernando Torres menjadi orang pertama yang mencetak gol di 2 laga final Piala Eropa, dan Spanyol menjadi tim pertama yang memenangkan 3 turnamen besar berturut-turut: Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012. Euro 2016. Euro 2016 digelar di Prancis. Portugal berhasil merebut gelar juara untuk pertama kalinya dalam sejarah setelah menang atas tuan rumah Prancis dengan skor 1-0. Pertandingan itu berlangsung alot setelah pemain terbaik dunia Cristiano Ronaldo terkena cedera pada babak pertama. Meskipun itu terjadi, Portugal tetap berusaha keras hingga memperoleh 1 gol sematawayang mereka yang dicetak pada perpanjangan waktu oleh Eder, tepatnya pada menit 109. Euro 2020. Euro 2020 diadakan di seluruh benua Eropa sebagai perayaan 60 tahun terselenggaranya turnamen ini. Pada final yang berlangsung di Stadion Wembley, London, Inggris, Italia berhasil menjuarai dan meraih trofi Eropa kedua dalam sejarah tim setelah mengalahkan Inggris lewat adu penalti dengan skor 3-2 setelah pertandingan waktu normal yang berakhir dengan skor imbang 1-1. Luke Shaw mencetak gol cepat untuk membawa Inggris unggul lebih cepat tepat 2 menit setelah kick-off dibunyikan, sebelum akhirnya disamakan oleh Leonardo Bonucci pada menit 67.